Kami memuji Engkau, Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkaulah segalanya. Terimalah pujian penyembahan kami, karena kami sadar tidak ada satu ilah pun di kolong langit ini yang layak untuk disembah. Hanya Engkau Tuhan, Yahweh, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang layak menerima pujian kami. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Jamah hati setiap kami, ubah kami menurut kehendak-Mu, dan bicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kiranya kita terus makin hari makin sehat, perkembangan di negara kita juga makin baik. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak lama, hanya 45 menit kalau saya taat. Sudah dihitung mundur. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yesaya pasal 31. Yesaya 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yesaya 31. Sepertinya ini kedua kali khotbah di multigenerasi kitab Yesaya terus. Rupanya Bapak Gembala, perhatikan, mungkin saya cocok khotbah tentang Yesaya, tapi bukan Yesaya Soleh. Ya, ada mahasiswa kami namanya Yesaya, orang soleh. Yesaya 31 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya
dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Ayat 9, pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan Allah, firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah minggu ini. Tema yang diberikan adalah melepaskan diri dari penyembahan berhala. Kalau tema ini dikasih tanda tanya, apakah kita bisa melepaskan diri dari penyembahan berhala? Jawabnya tidak. Karena ketika kita sudah masuk dalam penyembahan berhala, itu berarti kita sudah terikat, kita sudah masuk dalam perangkap, maka orang yang sudah terperangkap tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia perlu tangan lain, tangan di luar yang bebas, yang bisa menolong untuk membebaskan dia. Kalau bicara penyembahan berhala, itu berarti kita bertanya, siapa yang harus disembah? Lalu kita menjawab, Allah. Tapi pertanyaan berikut, Allah yang mana? Allah yang mana yang harus disembah? Satu kali di sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajar dan dengan suara lantang semangat. Anak-anak, Tuhan itu baik. Anak-anak semua berteriak, amin. Tuhan Yesus baik. Lalu guru sekolah minggu lanjut. Anak-anak percaya kalau Tuhan Yesus itu baik berarti apa yang kalian minta pasti Dia jawab. Amin. Ini sekolah minggu zaman now. Sekolah minggu saya dulu tidak pernah guru sekolah minggu tanya amin. Kalau sekarang mulai dari sekolah minggu sampai orang dewasa semua ditanya amin. Anak-anak semua menjawab amin. Di antara anak sekolah minggu itu ada anak gadis kecil, mungkin berusia 5-6 tahun. Dia pulang ke rumah dan dia ingat cerita atau ajaran guru sekolah minggu. Lalu diam-diam di rumah dia konfirmasi dengan orang tua. Ditanya papa mamanya, papa, ma, Tuhan Yesus baik ya? Oh ya, Tuhan Yesus baik. Oke. Lalu orang tua tanya, kenapa kamu tanya? Ya karena saya mau minta, kata ibu guru sekolah minggu, Tuhan Yesus baik, minta apa saja pasti Dia kasih. Orang tuanya bilang betul. Kamu mau minta apa? Rahasia. Lalu anak itu malam sebelum tidur, di tempat tidur, dia berlutut dan dia bilang, Tuhan, berikan saya sepeda warna biru. Ingat Tuhan, warna biru ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Besok pagi bangun, cepat-cepat dia cek. Dia ke depan, dia lihat, kok enggak ada. Lalu dia tanya papa mamanya, benar Tuhan Yesus baik? Iya dek, kenapa? Rahasia. Malam kedua, dia berdoa lagi yang sama. Besoknya dia bangun, dia tidak lihat ada sepeda biru. Lalu dia ke ruang tamu dengan agak kesel. Di ruang tamu itu mamanya taruh souvenir di meja, di lemari-lemari di ruang tamu. Dan di antara souvenir itu ada patung Maria. Lalu anak kecil ini ambil patung itu, patung Ibu Yesus, Maria,
Lalu dia sembunyi di hutan. Dia keluar ke belakang rumah, ada taman di belakang, dia sembunyikan patung itu di belakang. Malamnya seperti biasa, karena belum dapat sepeda, dia berdoa terus. Waktu dia berdoa, tapi malam ini doanya agak beda. Tuhan, saya minta sepeda biru. Kalau kamu tidak kasih, kamu tidak akan bertemu dengan ibumu lagi. Kalau dia sudah sembunyikan ya. Doa anak ini begitu polos. Sepolos kenalnya dia kepada Allah. Sepolos pengetahuan dia tentang siapa itu Yesus. Siapa yang harus kita sembah? Allah. Allah yang mana? Allah seperti apa yang saudara dan saya kenal. Tahun 90, saya melayani di Medan sebagai mahasiswa praktek. Ada seorang yang sudah opung, sedang belajar tentang Trinitas. Semangat sekali, dia ingin mengenal Allah, orang Kristen yang katanya 3 di dalam 1. Hanya 1, tapi ada 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Suatu waktu anaknya sakit dan dia berdoa seperti apa yang dia tahu. Dan berdoalah si opung, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berembuklah kalian bertiga. Macam mana caranya anakku sembuh? Dengan polosnya, karena ada 3, ya kalian bertiga berembuklah. Macam mana caranya anakku sembuh? Mantap kali. Ya itulah pemahaman si opung yang sangat sederhana. Tadi kita lihat anak yang kecil mengerti Allah, mengerti Tuhan Yesus seperti itu. Sekarang orang tua ini melihat seperti itu. Ternyata mengenal Allah itu tidak semudah yang biasa kita sebut dalam pujian kita. Karena ketika itu harus dihubungkan dengan hidup kita setiap hari, disitulah masalah mulai muncul. Maka ketika bicara tentang penyembahan berhala, ini bicara tentang apakah kita mengenal Allah. Dalam kitab Yesaya yang kita baca, ini adalah penghakiman dan pengharapan. Pasal 1 sampai 39. Yesaya bicara tentang penghakiman Allah kepada para pemimpin Israel yang sudah berbalik. Mereka membelakangi Tuhan dan sekarang mereka mengikuti pikiran mereka sendiri. Lalu mereka mulai mengikuti ilah-ilah yang lain untuk menolong mereka. Ini saking semangatnya sampai napas-napas ini juga. Mesti latihan pernapasan ini. Semangat sekali mereka mencari pertolongan. Padahal Allah berulang-ulang memperkenalkan siapa dirinya. Nah, untuk mengerti konteksnya, saya ajak kita sedikit lihat bagan ini. Sejarah Ibrani. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagan yang muncul ini bicara tentang periode bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu lihat mulai dari kiri, dihitung mulai tahun 2000 sebelum Masehi, lalu berakhir yang keempat tahun 500 sebelum Masehi. Dibagi per 500. 500 tahun yang pertama dari 2000 ke 1500 itu masa Abraham dan Musa. Tapi ada yang menarik. Antara masa Abraham dan Musa ini ada 400 tahun Tuhan diam. Kalau kita baca Kejadian, Tuhan melihat kejahatan ini makin hari manusia makin jahat. Maka antara Yusuf ke Musa ada 400 tahun Tuhan diam. Dan disitulah lahir kebudayaan India, Mesir, dan Cina. Jadi kebudayaan ini mulai muncul. Waktu Tuhan diam, manusia sibuk. Mereka mulai bertanya, siapakah Allah? Siapakah manusia? Bagaimana dengan alam ini? Maka itu di Mesir ada begitu banyak ilah. Waktu Allah diam, manusia mencipta ilahnya sendiri. Maka begitu masuk pada zaman Musa, pada waktu Israel ada di Mesir, disitulah kita lihat bagaimana mereka dicemari oleh ilah-ilah
bentukan manusia. Lalu dari Musa kita pindah ke Daud. Bapak Ibu perhatikan garis titik-titik dari kiri ke atas semua bertemu di Daud. Ini adalah puncak. Ini adalah puncak kerohanian sekaligus puncak kemakmuran Israel ada di situ. Pada saat puncak itulah ada kitab-kitab syair, ada Mazmur, ada Kidung Agung. Kalau lagi perang, bagaimana mau bikin puisi? Tidak. Pada zaman semua sudah nyaman, aman, muncullah ungkapan-ungkapan seperti itu. Tetapi kita lihat garis itu mulai turun. Jadi 500 ada 400 diam, 500, 1.500 ke 1.000 masa Daud itu puncaknya. Kemudian itu mulai turun. Dan yang terakhir pada masa Yesaya. Kenapa? Karena pada masa Yesaya inilah, kalau di situ dibagi lagi 3 nabi-nabi sebelum pembuangan, Yesaya ada di Yerusalem sebelum terjadi pembuangan. Nah, dari Yerusalem inilah dia berbicara. Allah berbicara lewat Yesaya untuk menegur para pemimpin rohani, sekali juga para pemimpin bangsa itu yang sudah berpaling dari Tuhan. Maka garisnya terus menurun. Situasi rohaninya terus turun. Lalu kita berjumpa 400 tahun lagi Tuhan diam. Masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, setelah itu turun, nanti kita lihat Yesus datang ke dalam dunia. 400 tahun kemudian kita lihat ada kenaikan. Orang percaya mulai bertambah sampai abad yang keempat. Kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Kaisar menjadi Kristen. 400 lagi. Tapi setelah itu turun lagi sampai hari ini. Persoalannya adalah manusia berbalik dari Allah yang sejati dan kemudian membuat ilah-ilahnya sendiri. Maka saya boleh menyimpulkan hanya ada 2 macam Allah. 2. Hanya ada 2 macam Allah. Yang pertama, Allah penyataan. Itu Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Itulah Yahweh. Itulah Yesus yang kita kenal. Dia yang datang ke dalam dunia, dia yang memberitahu namanya kepada manusia. Sedangkan yang satu, saya tidak sebut Allah, saya sebut ilah-ilah. Itu buatan manusia. Manusia yang kemudian membuat patung, lalu mereka percaya itulah Allah. Hanya ada 2 macam Allah. Sekarang, siapa yang saudara dan saya sembah? Konteks di sini Yesaya menegur bangsa ini oleh karena mereka sudah berbalik. Mereka berbalik dari Allah yang benar, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara mereka, yang juga sudah menunjukkan semua perbuatannya, tapi mereka tetap membelakangi. Pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa bangsa ini seperti itu? Saya mundur sedikit. Orang-orang timur kuno, timur tengah kuno, zaman itu orang Israel, cara berpikirnya tidak sama dengan saudara dan saya. Bagi mereka, Allah itu tidak punya materi, Allah itu roh. Maka kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa Allah itu bermanifestasi. Dia harus memanifestasikan dirinya di dalam alam ini. Dan melalui alam ini, itu cara berpikir. Ketika Tuhan panggil Abraham, dia keluar dari cara berpikir seperti itu. Dan kalau kita baca perjanjian lama, itu cara berpikir orang-orang pada zaman itu. Maka itu kemudian mereka menerjemahkan Allah itu di dalam manifestasi yang mereka buat sendiri. Patung-patung dan kemudian mereka menyembah. Karena itu cara berpikir mereka. Sedangkan Allah Yahweh, dia juga manifestasi. Tapi dia tidak hanya manifestasi, tapi dia juga menyatakan dirinya. Ada reveal, ada wahyu, ada pernyataan. Dia datang dan dia bicara. Dia juga memakai unsur-unsur alam ini untuk bicara kepada umatnya. Tapi ada yang membedakan. Yang satu hanya manifestasi.
Dan itu dimanifestasikan dalam image, gambar, patung. Dan inilah yang kemudian menyebabkan zaman ini semua orang. Bahkan kemudian karena itu buatan manusia, ya menurut pikiran mereka sendiri. Maka Allah orang Mesir ada sendiri, Allah orang Asyur ada sendiri, Babel juga punya sendiri. Itu kreasi mereka sendiri. Dan itu lebih menarik. Karena nampaknya seperti semua ada, padahal semua yang ada itu kemudian mereka mencipta Allah. Oh, kesuburan, kita buat dewa kesuburan. Tapi dewa kesuburan itu ada karena mereka melihat ada yang subur di situ. Yang memberikan kesuburan itu Yahweh. Ini kurang ajar enggak? Saya yang kasih, kamu lihat subur, kamu bikin dewanya sendiri, bilang dia yang kasih. Itu sebabnya Yesaya bilang, kamu menyembah batu yang tidak bisa bicara. Batu yang tidak bisa bergerak. Kamu meninggalkan Allah yang hidup. Dan kamu menyembah ilah-ilah itu buatan kamu sendiri. Nanti kita baca di dalam Roma pasal 1, Rasul Paulus melanjutkan. Kamu membuat patung dari emas perak untuk kamu sembah. Kamu yang cipta sendiri. Hebat enggak manusia itu? Dalam Kisah Para Rasul 17, ketika Rasul Paulus ada di Athena, dia bilang, aku melihat kamu punya mesbah-mesbah, dan di situ ada satu mesbah yang di situ ditulis Deo Inserti, kepada Allah yang tidak kenal, tidak dikenal. Allah yang tidak dikenal itulah yang sekarang saya mau beritahukan kepada kalian. Jadi manusia membelakangi Tuhan, dan kemudian karena membelakangi, mereka tidak tahu siapa Allah yang sebenarnya. Mungkin saya harus kasih gambaran begini. Saudara perhatikan tadi di dalam teks kita ayat yang ke-6, bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Kamu membelakangi. Bapak Ibu, saya sedang berdiri menghadap cahaya lampu itu. Kalau tidak ada lampu di sini, pasti ada bayangan saya di belakang. Tapi kalau saya membelakangi cahaya itu, maka bayangan apa yang saya lihat di depan hanya bayangan hitam. Ini gambaran ketika kita membelakangi Allah yang adalah terang itu. Yang kita hadapi adalah kegelapan. Yang kita hadapi adalah suram. Dan itu sebabnya di dalam konteks kegelapan itu manusia bingung. Kita harus lari kepada siapa kalau ada masalah. Lalu mereka cipta Allahnya sendiri. Yang seharusnya mereka berbalik kepada terang itu. Supaya dengan jelas mereka bisa melihat apa yang ada di depan. Tapi aneh bin ajaib, manusia tidak melakukan itu. Maka terjadilah mereka kemudian hanya berhadapan dengan kegelapan hidup. Saya pikir ini gambaran yang baik. Waktu saudara dan saya membelakangi terang, kita lihat di depan hanya gelap. Waktu kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu dalam kegelapan, lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu sebab Tuhan bilang, kamu harus bertobat. Kamu harus berbalik. Kamu harus berbalik kepada terang itu. Saya perlu juga menjelaskan. Waktu kita bicara dosa, kebanyakan orang berpikir, begitu bicara dosa, berzina, mencuri, membunuh. No, pengertian dosa dalam perjanjian lama tidak hanya sekedar perbuatan. Tapi ada yang lebih hakiki daripada sekedar perbuatan. Dosa dalam perjanjian lama ini bicara tentang terpisahnya manusia dengan Allah. Maka itu Bapak Ibu perhatikan ketika bangsa ini berdosa, Tuhan buang mereka jauh-jauh. Memang dipisahkan. Maka dosa itu memang memisahkan kita dari sumber kehidupan itu. Bertobat berarti berbalik. Yesaya 59 ayat 2. Yang memisahkan kita dari Allah itu dosa. Jadi hakikat dosa itu memisahkan kita dari kebenaran. Nah kalau kita sudah terpisah dari kebenaran, jangan harapkan melakukan yang benar. Tidak mungkin. Baru sekarang kita lanjut, kita bertanya, apa itu berhala? Berhala, apa itu berhala? Ada 9
orang mengatakan berhala itu ada 9. Yang pertama, idolatry is libel on the character of God. Penyembahan berhala itu adalah menghina atau fitnah kepada karakter Allah. Yang kedua, penyembahan berhala itu adalah menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah. Contohnya kita bisa lihat Harun dengan umat itu. Mereka membuat patung lembu, mari kita menyembah Yahweh. Menyembah Yahweh tapi dengan cara patung. Ini berhala. Jangan sampai ibadah zaman ini juga demikian. Kita menyembah Allah yang benar, tapi dengan cara yang salah. Karena bisa jadi cara agama kafir, ritual agama kafir dibawa ke dalam gereja. Menyembah Yesus yang benar itu, tapi dengan cara kafir. Itu berhala. Yang ketiga, penyembahan berhala itu adalah menyembah image, patung atau gambar. Ini jelas sekali. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, khususnya ketika Tuhan memberikan 10 hukum itu, jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, di hadapan Yahweh tidak ada yang lain. Bukan berarti yang lain itu juga jago. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu mau beritahu, Allah Yahweh itu tidak bisa dibandingkan dengan semua yang lain. Hanya Dia saja. Maka itu Yesaya juga bilang, kenapa kamu percaya kepada yang tidak ada kekuatan apa-apa itu? Lalu yang berikut, yang keempat, penyembahan berhala itu adalah penyembahan kepada malaikat-malaikat. Itu juga tidak diizinkan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita temukan Allah tidak mengizinkan kita untuk menyembah malaikat. Kolose 2:18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang berikut penyembahan berhala adalah menyembah setan. Nah, kalau ini sudah jelas nih. Yang terlibat dengan okultisme, ini lucu ya. Gereja-gereja, tapi masih berdukun. Ya itu dia tadi. Dia tahu Allah seperti apa. Kalau dia tahu Allah yang hebat itu, makanya kadang-kadang kita ini, kalau kasarnya kita ini terlalu munafik. Di gereja kita menyanyi Allah kita hebat, Dia pemenang dan lain sebagainya. Keluar pergi ke dukun, berarti dia tidak hebat. Kenapa kita masih mencari pertolongan dari yang lain? Ironis. Kita bisa menyanyi sambil, apalagi itu ya ada injak-injak setan, tiup-tiup lagi. Hebat sekali. Tapi jalan lewat kuburan takut. Kalau di gereja rame-rame berani sekali sama setan. Malam-malam lewat kuburan enggak berani. Kalau setan mau ngomong pasti dia ngomong itu. Beraninya di gereja, rame-rame pula. Kalau sendiri, berani kau. Kalau saudara berani, kau balik tanya sama setan itu. Kenapa rupanya kalau aku sendiri? Balik aja ngomong sama dia. Penyembahan berhala juga berarti menyembah orang mati. Ini suku-suku tertentu. Orang sudah mati, masih didoain. Waktu hidup tidak pernah didoain. Waktu mati didoain. Waktu hidup tidak diapa-apain. Waktu mati apa-apa mau dikasih. Ditaruh di peti mati. Itu lucu memang. Saya dengar itu cerita orang mati di petinya dikasih termos air. Satu renteng top kopi. Ada gelas, ada moknya. Lalu dibisikin ke jenazahnya. Kalau haus, bikin sendiri. Ini apa-apaan? Taruh Alkitab pula. Selama hidup tidak pernah baca Alkitab. Sudah mati, Alkitab yang bagus ditaruh di situ. Jangan lupa saat teduh. Mana ada orang mati saat teduh? Ini namanya kurang kerjaan.
Tetapi yang berikut, Bapak Ibu perhatikan makin ke bawah, penyembahan berhala adalah idola apapun di dalam hatimu. Mulai dari karakter Allah yang nampak di luar, sekarang bicara tentang dalam hati. Jadi segala sesuatu, Yehezkiel 14 ayat 3, hai anak-anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka di dalam hatinya. Sekarang ada di dalam hati. Siapa idola saudara? Hati-hati. Dan kemudian dilanjutkan, yang berikut penyembahan berhala adalah ketamakan. Tamak. Dan yang terakhir, penyembahan berhala adalah nafsu. Nah, orang mendefinisikan dengan berbagai cara sampai lengkap. Tapi intinya adalah ini. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Lalu segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda, sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Itu sebabnya Nietzsche bilang, ada lebih banyak berhala dalam dunia dibanding kenyataan. Karena di mana dia? Di sini. Dan itu macam-macam. Maka itu berhala ini, saudara, berhala ini memiliki kedudukan yang mengontrol hati. Maka itu ada seorang katakan, patung berhala itu masalahnya bukan di patungnya, tapi di hati yang membuat patung itu. Itu sebabnya ada juga mengatakan sebenarnya penyembahan berhala, percaya kepada semua yang lain selain Tuhan, itu hanya memuaskan rasa, tapi tidak bisa memuaskan akal. Karena itu tidak masuk akal. Saudara menyembah kayu hitam, batu hitam, semua yang hitam. Kamu pikir dia punya kekuatan. Ini di mana masuk akalnya? Tapi dirasa, di hati puas. Heran ya. Dikasih sesajen, ditaruh di pohon yang besar. Besok pagi lihat udah habis. Oh, sudah dimakan. Dimakan siapa? Kucing. Tapi manusia tertipu. Itu sebabnya Yeremia bilang hati manusia itu licik. Penipu adanya. Maka orang yang terlalu bergantung kepada perasaan lebih banyak tertipu. Yang tidak lagi menggunakan akal yang memikirkan kebenaran, dia lebih banyak tertipu. Dan kemudian berhala itu berubah, kita sebut ilah palsu. Apa itu ilah palsu? Segala sesuatu yang begitu penting dan esensial bagi hidup Anda, sehingga ketika Anda kehilangan hal tersebut, hidup terasa tidak layak dihidupi. Nah, Bapak Ibu, semua definisi ini mau beritahu, masalah penyembahan berhala itu semua ada di sini, di hati kita. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hati manusia. Tidak bisa. Yang bisa mengubah hati manusia hanya Allah yang mencipta hati itu sendiri. Maka ketika manusia berusaha untuk mengubah, tidak mungkin. Kalau orang sudah terikat dengan pornografi, dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu sendiri. Mungkin dengan khotbah ini dia berkata, saya mau berhenti. Ya, setelah ini Anda berhenti. Tapi 2 hari lagi balik lagi. Masalahnya belum selesai. Itu sebenarnya banyak orang bergumul. Kenapa ya? Saya masih seperti begini. Saudara, kita tidak bisa mengubah hati kita dengan cara mengubah tingkah laku kita. Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah hati kita
dengan cara mengubah tingkah laku kita. Malah waktu kita mengubah tingkah laku kita, padahal sebenarnya di dalam belum berubah, itu hanya kemunafikan. Kita hanya sedang berusaha nampak rohani, tapi sebenarnya di dalam ada kebusukan. Bisa, manusia bisa melakukan itu. Maka itu Tuhan Yesus selalu bicara dari hati. Semua yang keluar dari hati, itu yang menajiskan, bukan yang dari luar. Itu sebabnya waktu kita bicara tentang hal ini, Yesaya bicara kepada Israel, kamu pergi kepada Mesir. Karena kamu lihat Mesir hebat, betul? Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar berikut ini, itu ada peta, ada bulan sabit di daerah itu daerah subur. Di Mesir ada sungai Nil. Di Asur dan Babel itu ada Tigris dan Efrat. Ini daerah subur. Sudah lihat umat Israel dididik Tuhan lewat 3 bangsa ini. Mesir, Asyur, dan Babel. Bukan kaleng-kaleng, ini kaya, tempat kaya untuk membentuk Israel. Maka ada apa-apa, kalau saudara perhatikan, Israel suka larinya ke Mesir, lebih dekat. Daripada pergi jauh-jauh ke Iran, Irak sana, terlalu jauh. Ke Mesir paling dekat. Dan di sini persoalannya adalah hatimu sudah berpaling dari aku, itu kata Tuhan. Begitu hatimu berpaling, engkau mencari pertolongan dari dunia ini. Dan itu sebabnya Nabi Yesaya berteriak, kamu harus kembali kepada Dia. Dan memang benar, kalau kita baca Yesaya pasal 1 sampai 39 kita temukan. Ahaz ditegur Yesaya, kamu sudah menyesatkan bangsa ini. Ahaz itu keturunan Daud. Tapi Tuhan bilang, aku akan menghabisi kamu. Dengan apa? Pertama Asyur, lalu yang kedua Babel. Akan tumbuh tunas Daud itu. Akan lahir seorang raja itu. Maka saudara, orang Israel sampai hari ini menginginkan masa kemakmuran seperti Daud. Maka selanjutnya selalu bicara tentang Daud. Tunas dari Daud itu. Selalu dia bicarakan sampai nanti Sang Immanuel, Yesus datang ke dalam dunia. Hanya itu satu-satu pengharapan. Maka waktu Yesaya bicara kepada orang-orang ini, kepada para pemimpin dan umat Israel ini, dia bicara, kenapa kamu pergi ke Mesir? Sebenarnya ini teguran, kamu dulu dari sana. Kenapa sekarang kamu minta pertolongan kepada mereka? Bapak Ibu, dalam teks kita ini semua digenapi. Tuhan sapu bersih Asyur dan Babel. Habis. Tidak ada sisa. Mesir hari ini bukan Mesir zaman Fir'aun. Mesir zaman ini sudah dikuasai oleh bangsa Arab. Mesir yang aja tidak ada lagi. Sebagaimana Tuhan bilang kepada Musa, apa yang kamu lihat ini, kamu tidak akan lihat lagi. Bersih. Maka ketika kita membelakangi Tuhan, Tuhan hajar sungguh-sungguh. Memang pada waktu itu setelah Ahaz datang raja yang baik. Zedekia. Asur datang serang, dia berlutut minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi setelah ditolong dia lupa. Ada ancaman lagi, dia mau cari sekutu yang lain, yaitu Babel. Maka Raja Nabi Yesaya bilang sama dia, kamu buat kebodohan. Kenapa sekarang kamu harus bersekutu dengan Babel? Dia akan datang kembali dan akan menghancurkan engkau. Betul, 100 tahun kemudian setelah Yesaya bicara, Babel datang dan menghancurkan Yerusalem. Semua orang dibuang. Apa artinya bagi kita, saudara? Tuhan serius. Waktu dia bicara berbalik, bertobat, tinggalkan semua yang kamu andalkan, harta, kekayaan, apapun, jangan terikat kepada itu. Manusia ini unik ya, itu kan baik, uang, harta, kekayaan, materi, itu semua baik. Tapi kenapa yang baik ini kemudian jadi tidak baik?
Yang tidak baik bukan uangnya, bukan hartanya, hati kita yang sudah berbalik, yang sudah meninggalkan Tuhan. Maka waktu hati kita berbalik dari Tuhan, semua yang baik itu jadi tidak baik. Satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Kembali kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Dia. Kamu yang sudah terikat selama ini oleh apapun itu, apa yang engkau andalkan, apa yang engkau sukai, apa yang engkau nikmati sampai hari ini, sehingga membuat engkau membelakangi Tuhan. Melalui Yesaya Tuhan bilang, bertobat. Kamu yang sudah tinggalkan saya jauh-jauh. Kamu yang sudah membelakangi saya, balik. Dan itulah tugas saudara dan saya juga. Kita yang sudah, hati kita sudah dibereskan. Kita yang sudah menerima Yesus dalam hati dan hidup kita. Sekarang Tuhan mau kita juga berbicara seperti Yesaya. Kepada orang-orang yang masih diikat oleh berhala-berhala yang ada dalam hatinya. Saudara dan saya diutus untuk menyadarkan mereka. Mereka perlu kembali kepada Tuhan. Mereka perlu buka hati mereka kepada Tuhan. Maka saya mau berkata kepada kita, yang bisa melepaskan dia, yang bisa melepaskan kita dari ikatan penyembahan berhala, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Karena itu ada di dalam hati kita. Tuhan mau hati saudara dan saya. Pada abad pertengahan di Inggris, di Bristol, Inggris, ada seorang bernama George Muller, pendiri dari Ashley Down Orphanage. Selama hidupnya, George Muller merawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu. Ada kisah menarik dari George Muller. Satu waktu mereka mengalami kekurangan. Padahal Tuhan sudah buktikan bertahun-tahun tidak pernah kekurangan. Tapi satu waktu mereka ada masuk dalam satu krisis. George Muller berdoa berbulan-bulan dengan berlutut dan menangis. Tuhan, kirim berkat-Mu. Lihat anak-anak ini. Lalu di tempat lain ada seorang yang kaya, digerakkan Tuhan. Orang ini datang dengan segepok uang, banyak sekali. Menyerahkan kepada Muller. Waktu orang ini datang menyerahkan persembahan itu, Muller bilang, bolehkah beri waktu kepada saya 2 minggu lagi untuk berdoa? Apa yang terjadi kalau itu pengalaman saudara? Sudah berdoa berbulan-bulan, lalu orang datang kasih berkat. Lalu saudara bilang, 2 minggu lagi ya, saya masih berdoa. Kalau saya sudah langsung, saya ambil itu. Kapan lagi kan? Saya sudah doa berbulan-bulan. Tapi Muller bilang tidak. 2 minggu lagi, baru saya berikan jawaban. Saya terima atau tidak. 2 minggu dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dan tepat setelah 2 minggu, dia beritahu kepada orang yang baik hati itu, maaf, saya tidak bisa menerima persembahan itu. Orang itu bingung. Yang memberi pasti bingung ya. Ini mau menolong panti asuhan ini supaya anak-anak ini bisa makan dan hidup. Tapi kenapa pemimpinnya menolak? Dengan penasaran, orang ini bertanya, kenapa kamu menolak? Dia bilang begini, berbulan-bulan saya berdoa dengan air mata. Saya merasa hati saya dekat sekali dengan Tuhanku. Seandainya saya terima persembahan itu, mungkin hati saya berubah. Saya tidak lagi punya waktu yang begitu intim dengan Dia, sebagaimana yang saya sudah lakukan sebelumnya. Muller lebih mementingkan hatinya dengan Tuhan daripada sekedar sejumlah uang. Dia katakan, Tuhanku sudah buktikan Dia pelihara. Ini hanya satu cara Dia supaya saya makin melekat kepada Dia, supaya hati saya lebih lagi melekat
Tetus. Tetus itu apa Pak Binus? Melekat toh? Saya ingat khotbah Pak Binus berpuluh tahun yang lalu tentang kata tetus. Supaya hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dia katakan sorry. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang-kadang oleh 1-2 hal kita rela jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Supaya hati kita terikat kepada Dia. Melekat kepada Dia. Waktu hati kita melekat kepada Dia, tidak ada tempat yang lain untuk ilah-ilah yang lain dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran ini. Sembari kita membiarkan Roh Kudus mengevaluasi masing-masing kita secara pribadi. Hati saudara dan saya sekarang ada di mana? Adakah itu melekat kepada Tuhan? Atau melekat kepada materi? Atau melekat kepada sesuatu selain Dia? Apakah ada yang lain yang lebih menarik hati kita daripada Tuhan itu sendiri? Mari kita siapkan hati kita biar Roh Kudus bicara.